Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang jawab kurang kompak. Kata Pak Ustadz, guru ngaji saya, menjawab salam itu hukumnya wajib. Yuk kita ulangi tapi dengan pantun. Air tawar di dalam kolam, Cakep. air asin di bawah nelayan. Izinkan saya menyampaikan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya hormati, Al-Mukarramun, para sesepuh dan para tokoh masyarakat, para alim ulama, Bapak, Ibu guru, pembimbing, Bapak Ustadz dan Ustazah, para asatiz dan asatizah, Wabil khusus yang saya banggakan pula teman-temanku, santriwan, santriwati, calon pemimpin masa depan bangsa. Dan gak lupa pula Bapak dan Ibu selanjutnya sekalian yang dirahmati Allah. Tak lupa pula Bapak dan Ibu Sekalian yang dirahmati Allah. yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan yang pertama dan utama ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit tanpa tiang, bumi yang tak berbatas, serta menciptakan manusia dengan sempurna dan berpasang-pasang. Selanjutnya, sholawat teriring salam, marilah kita lanjutkan ketangguhan baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa umat manusia ke zaman reformasi. Beliau orang yang tidak berdasi, apalagi naik taksi, dan juga korupsi. Beliau adalah orang yang hatinya bersih dan begitu suci. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan untayan hikmah dengan tema pentingnya menuntut ilmu. Teman-temanku, ada yang tahu nggak kenapa menuntut ilmu itu penting? Menuntut ilmu adalah salah satu yang pertama dan utama dalam agama Islam. Islam memandang menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban. Jauh sebelum UNESCO menggalakkan program wajib belajar. Sebelum kita lanjutkan, teman-temanku, ada yang tahu nggak apa UNESCO itu? Sebelah kanan saya ada yang tahu nggak? Yang tengah ada yang tahu juga nggak? Ayo. Sebelah kiri juga ada yang tahu. Wah, kayaknya pada nggak tahu nih. Kalau begitu sama dong, saya juga nggak tahu. Soalnya susah sih katanya bahasa Inggris. Ntar kita tanyakan saja kepada Pak Ustadz ya. Yang saya tahu, UNESCO itu adalah lembaga pendidikan dunia yang ada di PBB Amerika Serikat sana. Iya. Yuk mari kita lanjutkan. Jauh sebelum UNESCO menggalakkan program wajib belajar, panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Niscaya Allah akan mengangkat orang menuntut ilmu itu niscaya Allah akan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan.
Grogi. Lanjut. Temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wajib? Apa itu wajib? Wajib itu harus. Bila dikerjakan maka dapat pahala. Dan bila tidak dikerjakan maka berdosa. Ini berarti menuntut ilmu adalah salah satu keharusan, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita semua tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun Perempuan. baik bagi bapak-bapak maupun Ibu-ibu. salah kakek-kakek. Kalau bapak-bapak berarti kakek-kakek. Baik bagi ibu-ibu maupun Nenek-nenek. nah pintar. Baik untuk anak-anak maupun orang Dewasa. Teman-temanku, santriwan dan santriwati, calon pemimpin masa depan bangsa. Marilah kita simak firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul iman darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Subhanallah, Allah akan mengangkat derajat kita kalau kita Berilmu. Sebagai contoh, Sebagai contoh, pada abad pertengahan kita pernah mendengar seorang keilmuan kedokteran yaitu Ibnu Sina yang sejak berumur 10 tahun beliau sudah menjadi hafiz atau al-kawaris, seorang matematikawan muslim atau robotikawan, penemu jam pertama kali di dunia bernama Al-Jazari. Siapakah mereka semua? Mereka adalah tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang terkenal karena keilmuannya sepanjang masa. Walau raganya sudah tiada, tetapi derajatnya mulia di mata dunia. Teman-temanku, masihkah kita ragu untuk rajin dan semangat untuk menuntut ilmu? Jelaslah bahwa menuntut ilmu itu adalah salah satu kunci utama dalam kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Waman ardad dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. "Waman ardal akhirat fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka itu juga harus dengan ilmu. "Waman ardahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka itu pun juga harus dengan ilmu. Teman-temanku, calon pemimpin masa depan bangsa, mulai saat ini marilah kita kobarkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Jelaslah, kita tuntut ilmu dunia. kita menuntut ilmu agar tidak masuk ke golongan orang yang bodoh dan tidak tersesat baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Kita mencari ilmu di dunia untuk kehidupan di dunia. Jangan lupa pula belajar ilmu agama untuk bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku, saya punya pantun nih. Jalan-jalan ke masjid raya, jangan lupa sholat di dalamnya. Kalau Islam ingin berjaya, menuntut ilmu itulah kuncinya. Yang kedua, si Mamat beli pisang kepok, dimasuki ke dalam saku baju. Selamat hari jadi Kota Depok, semoga kedepannya semakin maju.
Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran buat diri saya sendiri. Syukur-syukur bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.